Satu box kontainer berwarna putih dengan tutup biru dibawa polisi setelah geledah. Tentunya dilanjutkan dengan proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Ya, ini prosedur standar lah untuk proses pengungkapan suatu kasus. Jadi hanya sebatas itu yang dilakukan, dan itu ada ada 6 item yang sempat disita. Apa aja? Sepatu, baju, dan ada beberapa hal lagi, ada 6 item lah. Milik baju seragam atau ya mungkin yang diduga terkait dengan perkara inilah pasti. Alasan menggeledah rumah ini apa, Bang? Ini rumah apa, pas tes PCR atau gimana, Bang? Bukan, ini sebenarnya rumahnya mertuanya Pak Ferdi. Nah, jadi Tapi ada kunjungan sebelum dia datang ke ya pasti namanya juga mertua kan, pasti ada beberapa dia mungkin berkunjung ke sini sebagainya, dan memang yang diduga terkait dengan peristiwa yang ada tentu penyidik melakukan pengembangan lah gitu ya. Itu aja. Nggak tahu aktivitas rumah ini apa ya? Nggak tahu, yang saya tahu ini istri saya, karena saya tuh sering datang periksa jentik. Nah, jentik tuh dia pernah ditanya itu, jadi ini anak buahnya ini tidur di sini katanya. Nah, tidur di sini, diantaranya waktu lagi ditanya itu siapa nih? Itu yang terbunuh itu, yang ngaku itu. Jenderal J itu katanya, yang jagi dia ini. Nah, di sini dia ininya. Itu apa, keterangan dari istri saya begitu. Vonis secara tidak melalui kehakiman bahwa anak tim ini sudah diisukan bahwa sudah bersalah. Ini bagi kami suatu adalah pukulan berat. Ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi dilapor di selatan oleh si Ibu Putri katanya sama si bapak, tapi terlapornya orang mati, maka sesuai pasal 77 itu SP3. Itu tidak akan jalan. Karena itu kita belum bisa menyimpulkan apapun. Dugaan pelecehan seksual. Yang ada siapa? Hanya Ibu Putri yang bisa berikan keterangan. Itu pun kita belum ketemu dia karena masalah psikologis dengan LPSK masih juga belum menyelesaikan prosedurnya ya. Saya mau sampaikan hukum acara ya, biar masyarakat juga memahami ya. Ketika seseorang melaporkan satu ya peristiwa pidana, maka kepolisian wajib menindaklanjutinya. Atas nama Huta Barat di seluruh Jabodetabek merasa terpukul, merasa sakit hati kami. Bahkan seluruh Indonesia, dunia sudah mengucapkan ini. Belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah nyatakan seorang yang mencabuli. Jadi kita mau tahu peristiwanya dulu nih. Kalaupun ya ternyata nanti tersangkanya sudah meninggal dunia, maka kita gunakan pasal 77 KUHP. Maka bagaimana kita menyimpulkannya? Belum bisa gitu. Apakah itu benar terjadi apa tidak? Padahal seluruh peristiwa ini titik krusialnya atau titik tumpunya ada di menjawab apakah tembak menembak, siapa yang melakukannya, pelecehan seksual ini benar ada atau tidak gitu. Ya itu tidak akan jalan, itu tanggapan saya. Tidak akan jalan. Karena orang mati tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Orang hidup aja gila nggak bisa dimintai pertanggungjawaban, apalagi orang mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apa? Penuntutannya hapus. Tapi kan kita semua mau tahu peristiwanya itu seperti apa. TKP itu menurut mereka, informasi mereka, CCTV itu tidak berfungsi. Ini problem besar. Jadi orang yang bilang bahwa ini mudah-mudah segala macam, Anda mau bertumpu pada siapa? Kan kepada keterangan pelaku. Dugaan kekerasannya seperti apa? Dugaan pencabulannya seperti apa? Ya, jadi nggak usah dikhawatir pengacara dari sana. Ya, udah diatur sama klub. Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa, 9 Agustus 2022. Telah selesai dilakukan pukul 00.53 WIB. Pengamatan Kompas.com di lokasi, polisi membawa satu box kontainer plastik berwarna putih dengan tutup berwarna biru plastik. Berwarna putih dengan tutup berwarna biru. Kotak yang belum diketahui secara pasti isinya itu dibawa oleh 2 personil BRIMOB dengan kawalan ketat untuk masuk ke mobil taktis yang telah terparkir sejak sore di depan kediaman mantan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri itu. Usai mengamankan kotak plastik itu, sejumlah anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan itu pun satu persatu meninggalkan lokasi tersebut. Hingga pukul 01.10 sudah tak ada lagi personil kepolisian yang berjaga. Garis polisi yang sempat dipasang pun telah dilepas. Adapun penggeledahan dilakukan terkait
kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ferdy Sambo diumumkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam penggeledahan ini, beberapa personil yang mengenakan seragam loreng khas Brimob sejak sore melakukan penjagaan di depan dan sekitar area rumah pribadi Sambo. Para personal juga bampak dilengkapi senjata laras panjang. Ada pula beberapa mobil taktis Brimob yang disiagakan di lokasi telah diberi garis polisi. Diketahui, Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah Sambo kawasan Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Sementara terkait peran Ferdy Sambo, Sigit mengungkapkan mantan Kadipropam Polri itu diduga memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk membunuh Brigadir J. Sambo juga diduga merancang skenario seolah-olah Brigadir J tewas dalam baku tembak. Terkait motif pembunuhan Brigadir J, Kapolri menyatakan hal itu masih didalami aparat kepolisian. Dengan demikian, total ada 4 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Baradae, Bribka Riki Rizal, Irjen Ferdy Sambo, dan KM. Seluruh tersangka dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338, Jo pasal 55, Jo pasal 56 KUHP. Para tersangka terancam hukuman maksimal hukuman mati sebelum ditetapkan tersangka. Kapolri juga telah mencopot Ferdy Sambo dari jabatan Kadipropam Polri pada Kamis 4 Agustus 2022. Dia dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan Markas Polri sejak Sabtu 6 Agustus 2022. Ferdy Sambo juga telah ditahan di Makobrimob Depok, Jawa Barat pada Sabtu 6 Agustus 2022. Penahanan dilakukan karena Sambo diduga pelanggaran etik. Sambo juga diduga berperan mengambil rekaman CCTV yang menjadi bukti penting peristiwa kematian Brigadir J. Motif pembunuhan Brigadir J, Komjen Agus sebut istri Ferdy Sambo. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memberikan penjelasan soal motif pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurutnya, kecil kemungkinan Brigadir J dibunuh karena melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Terlebih lagi, pihaknya telah menjerat Ferdy Sambo dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sebelumnya, istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ke Polres Jakarta Selatan. Kasus tersebut juga sempat ditangani anak buah Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron, setelah naik penyidikan sebelum diambil alih penyidik Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut tim sus masih berusaha mendalami motif pembunuhan Brigadir J. Salah satu yang akan dilakukan tim sus adalah melakukan pemeriksaan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan saksi lainnya. Dalam kasus tersebut, Ferdy Sambo, Brigadir Riki Rizal, dan KM dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Atas perbuatannya, mereka diancam hukuman mati penjara seumur hidup dan selama-lamanya penjara 20 tahun. Sementara Baradae dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Putri Chandrawati picu Irjen Ferdy Sambo bunuh Brigadir J. Ini kata Kapolri. Penyebab Irjen Ferdy Sambo bunuh Brigadir J masih misteri. Apakah Putri Chandrawati yang memicu Irjen Ferdy Sambo tembak Brigadir J? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo belum bisa menjelaskan apa motif Irjen Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J dan begitu juga kaitannya dengan Putri Chandrawati. Menurut Listio, saat ini tim sus dan propam masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang terkait langsung dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J. Hal yang sama juga diungkap Kapolri terkait dengan peran dan motivasi setumpuk anggota Polri yang terseret kasus pembunuhan Brigadir J. Diberitakan sebelumnya, Listio menyampaikan Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka baru kasus kematian Brigadir J. Dalam peristiwa tersebut, kata Kapolri, tidak ditemukan peristiwa tembak-menembak di rumah Ferdy Sambo. Kapolri menjelaskan, Barada Richard Eliezer atau Baradae diperintahkan Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Bahkan, Ferdy Sambo mengambil senjata milik Brigadir J dan menembak ke dinding agar seolah-olah terjadi baku tembak. Namun, Listio belum membeberkan apakah Ferdy Sambo terlibat langsung dalam penembakan Brigadir J. Sebab, kata Kapolri, pihaknya masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi. Brimob bersenjata lengkap jaga rumah Ferdy Sambo.
Diberitakan Tribun News sebelumnya, rumah Irjen Ferdy Sambo dijaga ketat anggota Brimob Selasa 9 Agustus 2022. Anggota dari Kesatuan Propam Polri disusul personil Korps Brimob Polri hingga anggota dari Inafis Polri datang berurutan. Terlihat setidaknya ada 3 kendaraan taktis yang digunakan oleh Brimob saat tiba di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tersangka kasus kematian Brigadir J sudah berjumlah 3 orang. Oleh karena itu, pengusutan kasus penembakan Brigadir J harus dilakukan secara hati-hati. Meski demikian, menurut Mahfud MD, penanganan kasus kematian Brigadir J ada kemajuan. Penanganan penembakan kasus ini, kata Mahfud, terbilang cepat. Selain sudah ada tersangka, sejumlah pejabat di lingkungan kepolisian yang terkait dengan meninggalnya Brigadir J juga dimutasi. Brigadir J meninggal dengan luka tembak di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Polri sebelumnya telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Baradae dengan sangkaan pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Tersangka kedua yakni Brigadir RR yang disangka dengan pasal 340 KUHP junto pasal 338 junto pasal